Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar menentukan waktu atau lama tempuh pada bab kecepatan, waktu, dan jarak dalam soal cerita. Di sini pembahasannya untuk kelas 5 ya. Baik, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan matematika berikutnya. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk materi ini kita akan menggunakan segitiga pintar seperti yang tampak pada layar kalian, ada J, KW, atau kita menghafalkannya paling mudah adalah Jokowi. Jika J yang dicari maka K kali W. Jika K yang dicari, J per W atau J dibagi W. Jika W yang dicari maka J per K atau J dibagi K. Ya teman-teman, caranya langsung kita ke pembahasannya saja. Nomor 1, jarak kota A ke kota B 180 km. Sebuah kendaraan menempuhnya dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa jam lama perjalanan kendaraan tersebut? Nah, di sini kan mencari W ya, mencari waktunya atau lama perjalanannya. Maka kita tulis dulu, yang diketahui adalah jaraknya, yaitu J sama dengan 180 dengan satuannya km. Kemudian kecepatan atau K 60, satuannya km per jam. Dari yang diketahui terlihat ya bahwa satuannya J dan K ini sudah sama-sama km-nya, maka bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari W, seperti yang saya sampaikan tadi, J per K atau J dibagi K. J-nya 180, kita bagi dengan 60. 180 kalau kita bagi dengan 60 adalah 3 dengan satuannya jam. Jadi lama perjalanan kendaraan tersebut adalah 3 jam. Itu untuk jawaban nomor 1. Kita langsung ke nomor 2. Jarak kota P ke kota H. Nah, diketahui adalah jaraknya atau J-nya yaitu 210 km. Sebuah bus berangkat dari kota P ke kota H dengan kecepatannya. Nah, ini kita tahu juga adalah kecepatannya K, yaitu 60 km per jam. Nah, dapat terlihat ya dari yang diketahui satuannya J dan K masing-masing sama km-nya, maka bisa langsung kita masukkan dalam rumus. Di sini yang dicari adalah jika bus tidak berhenti untuk istirahat, maka berapa jam waktu yang diperlukan untuk sampai di kota H. Maka W yang ditanyakan. W sama dengan J dibagi K atau J per K. Jaraknya adalah 210, kecepatannya 60. 210 kalau kita bagi dengan 60 yaitu 3,5. Tapi di sini saya tidak menggunakan desimal. Kita ubah ke pecahan biasa dulu ya. Ini kita bagi masing-masing dengan 30. 210 dibagi dengan 30, kita sederhanakan. 60 juga dibagi dengan 30. 210 kalau dibagi dengan 30 hasilnya 7. 60 dibagi 30 hasilnya 2. Hasilnya adalah, maka hasilnya waktu 7 per 2 jam. Atau kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3, 1 per 2. Pastinya teman-teman sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ya, hasilnya teman-teman untuk waktunya 3, 1 per 2 jam. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jarak Wonosobo ke Magelang itu 60 km, ini J-nya yang diketahui.
Paman berangkat ke Magelang dengan mengendarai sepeda motor pukul 07.30. Ini adalah waktu berangkatnya. Kecepatan rata-rata sepeda motor Paman 40 km per jam. Ini hanya pertanyaannya ada dua. Yang pertama, berapa lama waktu tempuh Paman yang dibutuhkan untuk sampai ke Magelang? Yang ditanyakan waktunya. Yang B, pukul berapa Paman tiba di Magelang? Yang kedua ditanyakan adalah tibanya atau sampainya pukul berapa? Jadi kita jawab dulu untuk pertanyaan yang A, yang pertama. Yang A dulu ya, kita cari waktu atau lama perjalanannya. Di situ yang diketahui adalah J, jaraknya yaitu 60 km. Kemudian kecepatannya 40 km per jam. Nah, dapat terlihat ya bahwa satuannya antara J dan K sama-sama km. Maka bisa kita cari W-nya 60 dibagi 40, rumuskan W, J dibagi K, J per K, J-nya 60 per 40. Kalau kita sederhanakan, di sini masing-masing kita bagi dengan 20. Sama seperti nomor 2 tadi ya. Ini saya tidak menggunakan desimal yang koma-koma, tapi menggunakan pecahan biasa atau pecahan campuran. 60 dibagi 20 yaitu 3, 40 dibagi 22. 3 per 2 jam yang kita dapatkan. Atau kalau kita rubah ke pecahan campuran, 1 per 2 jam atau 1,5 jam. Itu hasilnya untuk yang B, yang A maksudnya. Sekarang kita cari yang B, yang kedua. Pertanyaan adalah tiba atau sampai. Untuk mencari tiba atau sampai, menggunakan berangkatnya jam berapa? Berangkat ini kita tambahkan dengan waktu atau lama perjalanannya. Lama perjalanan. Jadi berangkat itu tiba itu berangkat ditambah lama. Berangkatnya adalah pukul 07.30. Sedangkan lama perjalanannya itu 1,5 jam. Nah, di sini kan bentuknya berbeda ya. Yang berangkat bentuknya adalah pukul. Terus kalau lama itu bentuknya adalah seperti ini, 1,5 jam. Maka untuk lama ini kita rubah menjadi pukul seperti berangkatnya ini. Maka di sini 07.30 ditambah 1,5 jam. Itu kan kalau kita tulis sama halnya 1 jam lebih setengah jam kan 30 menit. Berarti 1 jam lebih 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit bisa kita rubah ke dalam bentuk pukul ini ya. Di sini pukulnya bukan dalam artian kita memukul orang, tapi pukul waktu. 1 jam bisa kita tulis adalah 1. Tanda titik itu sebagai pemisah. Yang sebelah kiri itu menunjukkan jamnya, yang sebelah kanannya tanda titik sebagai menitnya. 30, maka 1.30. Ini bunyinya 1 jam lebih 30 menit. Nah, untuk memudahkannya, kita menggunakan bersusun ke bawah. 07.30, kita tulis bersusun ke bawah. (30 tambah 30 itu 60 menit. Kemudian 7 tambah 1, 8, nolnya turun. Nah, di sini kan tidak mungkin ya kita menulisnya 08.60. 60 menit di sini kan sama halnya dengan 1 jam.
Maka 60 kita rubah menjadi 1 jam. Nah, jam kan berada di sebelah kirinya tanda titik, maka 1 kita tambahkan dengan 8. Maka bawahnya di sini 08, kita tambah 1, tambah 1 jam. 60 menitnya sudah dikonversi menjadi 1 jam, maka berubah jadi 0. Hasilnya 08 tambah 1 yaitu 09,00. Ya teman-teman, sangat mudah sekali belajar menentukan waktu atau lama perjalanan pada materi kecepatan, jarak, dan waktu. Ini khususnya untuk kelas 5. Ya, untuk teman-teman yang lainnya boleh juga untuk menambah ilmu, wawasan, pengetahuan kalian. Jadi yang B, pukul berapa Paman tiba di Magelang? Jawabannya adalah pukul 9 atau 0.09.00. Ya teman-teman, jawaban nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jarak kota A ke kota B 180 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 10, pukul berapa mobil tersebut berangkat dari kota A? Untuk nomor 4, yang diketahui adalah kecepatannya K, yaitu 75 km per jam. Kemudian jaraknya J, yaitu 180 km. Untuk mengetahui lama perjalanan atau waktunya, kita pakai rumusnya dulu. W sama dengan J dibagi K, J per K. Kita lihat satuannya K, kilometer, J juga sama kilometer. Karena sudah sama, langsung ke rumusnya 180 dibagi dengan 75. Dan ini kita sederhanakan. Masing-masing kalau kita bagi dengan 25. Kita coba dulu ya, bagi dengan 3 ya. Karena kita mengira-kira nanti enggak bisa, coba paling kecil aja. 180 dibagi 3 yaitu 60. Kemudian 75 dibagi 3 itu 25. Nah, ini ternyata masih bisa kita sederhanakan. Dibagi 5. Ini juga dibagi 5. 60 dibagi 5, 12. 25 dibagi 5, 5. Ini ya, yang lebih sederhananya, waktunya adalah 12 per 5 jam waktunya. Kalau kita konversi, kita rubah ke bentuk pecahan campuran, maka menjadi 2 per 5 jam. Ya, teman-teman, untuk jawaban nomor 4, waktunya lah ditanyakan di sini adalah berangkat. Untuk mencari berangkat, caranya adalah tiba dikurangi dengan lama perjalanannya. Untuk tibanya di situ tadi ditunjukkan pukul 10. Sedangkan lamanya adalah 2 per 5 jam. Nah, 2 per 5 ini kita rubah ke dalam bentuk pukul. Angka 10.00 dikurangi, di sini 2 jam. 2 per jam sama dengan 2 jam lebih 2 per 5 jam ya.
2 jam. Kalau kita pisahkan itu sama dengan 2/5 jam. Nah, 2/5 jam itu berapa menit? Itu yang harus kita rubah dulu. Akan tetap 10,00 dikurangi 2 jam. Kita rubah ke menit, maka 2/5-nya ini kita kalikan jam ke menit, yaitu dikalikan 60. Kita kali 60. Kenapa 60? Maka 1 jam itu kan 60 menit. Maka 2/5 kita kalikan 60 menit. Jadi ini agak panjang ya teman-teman untuk nomor 4 sampai mengambil daerahnya untuk soal nomor 5. 2 jam. Nah ini kalau kita hitung 60 kita bagi dengan 5 yaitu 12. 12 dikali 2, 24. Ini sudah ke menit. Nah, kalau sudah kita rubah ke menit, maka 2 jam 24 menit kita rubah ke dalam bentuk pukul. Sama halnya kayak nomor 3 yang B tadi. Dikurangi 2 jam, maka 2,24. Kita gunakan bersusun saja. Terus dikurangi 2,24. Kita kurangi 24, 00 dikurangi 24 tidak bisa. Kita pinjam ya, untuk menit kan nggak bisa dikurangi. Maka kita pinjam 1 jam dari 10 ini, pinjam 1 jam. Kalau 10 dipinjam 1 kan tinggal 9. Nah, 1 jam itu kita konversi, kita rubah ke dalam menit menjadi 60 menit. Menjadi 60. Nah, karena menitnya sudah berubah jadi 60, maka kita bisa kurangi. 60 dikurangi 24, yaitu 36. Kemudian 9 dikurangi 2, 7. Ya, maka pukul berapa mobil berangkat dari kota A? Jawabannya adalah pukul 7:36 menit. Itu jawabannya untuk nomor 4. Bisa ya, teman-teman? Pastinya bisa, karena kan menjelaskannya juga mudah untuk teman-teman pahami. Kita ke nomor 5. Pak Haris akan mengunjungi rumah ibunya di Surabaya yang berjarak 120 km dari rumahnya. Pak Haris berangkat dari pukul 5:15 menit. Kecepatan rata-rata Pak Haris mengendarai kendaraannya adalah 40 km per jam. Di tengah perjalanan, Pak Haris itu beristirahat 30 menit. Pukul berapa Pak Haris tiba di rumah ibunya? Nah, ini ada pengembangan ya. Yang di nomor 3 tadi busnya itu tidak istirahat. Sedangkan di nomor 5 itu adalah ada kata istirahatnya dulu. Ini adalah pengembangan dari soal nomor 3 tadi. Maka untuk menjawab nomor 5 karena daerahnya sudah diambil nomor 4, maka jawaban nomor 4 ini saya hilangkan terlebih dahulu. Nah, kita untuk menjawab nomor 5, kita ambil daerahnya di nomor 4. Diketahui jaraknya yaitu 120 km. Kemudian kecepatannya adalah 40 km per jam. Di sini kita hitung dulu waktu atau lama perjalanannya dari rumusnya itu C per K, C dibagi K. Jaraknya dan kecepatan satuannya sudah sama-sama km,
maka bisa kita masukkan ke dalam rumus. 120 per 40 atau 120 dibagi 40, yaitu 3 jam. Ini lama atau waktu perjalanannya ya. Nah, yang ditanyakan adalah tiba. Tiba, kalau tidak ada istirahat, maka berangkat ditambah lama perjalanan. Karena ada istirahat, maka untuk mencari tibanya, caranya adalah berangkat. Waktu berangkatnya itu pukul berapa? Ditambah dengan istirahatnya, itu berapa menit atau berapa jam. Istirahat. Ditambah lama perjalanannya. Oke, kita masukkan. Berangkatnya adalah pukul 5.15. Pukul 5 lebih 15 menit. Istirahatnya adalah 30 menit. Dan lama perjalanannya adalah 3 jam. Oke, ini menit untuk istirahatnya. Kita singkat MNT. Dan 3-nya adalah 3 jam di sini namanya. Untuk memudahkan teman-teman menentukan tibanya pukul berapa, maka kita ubah ke dalam bentuk bersusun ke bawah. 30 menit, maka berada di bawahnya 15. Kita sesuaikan ya, menit disesuaikan dengan menit. Ini kita tambahkan dulu menjadi 0, 5 lebih 15 tambah 30, yaitu 45 menit. Kemudian kita tambahkan dengan jam. Posisi jam juga harus sama. Letaknya ada di sebelah kirinya dari tanda titik. Harus sesuai. Tidak boleh diletakkan di bawahnya 45. Karena 45 ini menandakan menit, dan 5 itu menandakan jam. Ya, jam ya diposisikan di jam, menit diposisikan di menit. 45 turunkan ke bawah. 5 ditambah 3 itu 8. Tanda titiknya jangan lupa ya teman-teman. Angka 0 juga boleh diturunkan. Nah, itu ya teman-teman. Jawaban untuk nomor 5, pukul berapa Pak Haris tiba di rumah ibunya, yaitu pukul 8 lebih 45 menit. Nah, sangat mudah ya teman-teman. Istilahnya jamu, jelas, dan mudah untuk menentukan waktu atau lama perjalanan, lama tempuh tentang materi kecepatan, jarak, dan waktu kelas 5 SD. Ya, itu saja ya teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya sharing untuk pembelajaran matematikanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal, dari pembahasan nomor 1 tadi sampai nomor 5. Jangan lupa ya teman-teman untuk like-nya jika menyukai pembahasan video ini, matematika ini, dan please untuk subscribe-nya biar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan matematika di channel Datsa 19. Video ini pun juga boleh ya teman-teman membagikannya ke saudara, ke keluarga, ataupun teman, ataupun siapapun juga yang membutuhkan. Ya teman-teman, terima kasih. Saya akhiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.